Sehingga si robot harus belajar menjadi sosok ibu angsa yang baik untuk anak angsanya, dan juga sosok robot yang baik untuk semua hewan di hutan. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat sebuah robot tengah terdampar di sebuah pulau. Dia ditemukan oleh sekelompok otter laut nih. Robot itu bernama Ross. Sayangnya perkenalan itu harus sirna sebab Ross terlempar oleh ombak. Singkat cerita, Ross berusaha untuk memanjat ke atas tebing. Sesampainya di atas, Ross tengah berada di alam liar. Dia langsung aja nih menelusuri tempat itu untuk meminta kepada siapapun sebuah tugas, sebab dia adalah robot serbaguna yang selalu menuntaskan tugasnya. Selama di perjalanan, dia bertemu dengan seluruh penghuni hutan. Sayangnya semua hewan itu menolak dirinya nih. Ross juga berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Namun di sini Ross belum bisa berbahasa hewan. Alhasil dia hanya bisa membantu sesuai instingnya. Sialnya semua hewan tetap menolaknya. Uniknya lagi, bukan hanya Ross saja nih yang ditolak dan tidak disukai, melainkan semua jenis hewan di sana saling membenci satu sama lainnya. Melihat kondisi buruk ini, Ross berinisiatif untuk mengaktifkan mode learning untuk mempelajari bahasa hewan. Selama beberapa lama kemudian, Ross sudah selesai nih mempelajari semua tentang hewan. Singkat cerita, dia berusaha untuk berinteraksi dengan para hewan. Sialnya dia kembali ditolak dan juga ditakuti oleh semua hewan. Merasa ditolak oleh para hewan dan dijauhi oleh mereka, Ross berencana untuk pulang ke tempat asalnya dengan menggunakan transmitter di kepalanya. Sayangnya usahanya gagal sebab dia melakukan hal itu di atas tebing. Alhasil dia tersambar petir dan terjatuh. Masalah Ross belum selesai sampai di situ nih. Setelah terjatuh, para rakun berusaha untuk mencuri semua suku cadang dan semua yang ada di tubuhnya Ross. Sekalipun Ross berhasil menghalau para rakun itu, namun salah satu rakun membawa transmitter miliknya. Alhasil Ross mengejar rakun itu hingga ke sarang beruang. Hal ini membuat beruang itu marah dan mengejar Ross hingga membuatnya terjatuh ke jurang. Yang beruntungnya Ross adalah sebuah robot, jadi dia selamat. Sayangnya kejatuhan itu membuat seekor angsa tidak selamat. Namun di situ Ross berhasil menyelamatkan salah satu telur milik angsa itu. Dia berniat nih untuk menjaga telur tersebut. Namun sayangnya seekor rubah mencuri telur itu. Hal ini membuat Ross mengejar rubah tersebut. Untungnya Ross berhasil menyelamatkan telur itu dari si rubah. Bahkan Ross juga sempat membantu rubah itu mencabut duri landak di tubuhnya. Setelah itu telur angsa yang sudah diselamatkan oleh Ross menetas. Hal ini membuat Ross kaget dan berusaha mempelajari anak angsa. Yang mana angsa itu menganggap Ross adalah ibunya dan selalu mengikutinya. Berbeda dengan Ross sebab dia adalah robot yang tidak memiliki perasaan. Alhasil Ross berusaha nih untuk meninggalkan anak angsa itu. Namun dia terus mengikuti Ross hingga Ross tidak tahan lagi sebab anak angsa itu merusak transmitter miliknya. Yang mana Ross memberikan anak angsa itu kepada ibu posum yang tengah menjaga anak-anaknya. Ibu posum itu bernama Pinktail. Awal pertemuan Ross dengan ibu posum itu sedikit kaget nih. Namun Ross membiarkan anak angsa itu bersama ibu posum. Namun anak angsa itu justru meninggalkan Pinktail dan memilih mengikuti Ross. Pinktail berniat memberitahu Ross soal mengasuh anak. Singkat cerita, Pinktail memberitahu soal Ross nih harus mengasuh anak angsa itu. Awalnya Ross terus menolak sebab itu bukanlah tugasnya. Pintarnya Pinktail, dia justru memberikan tugas secara resmi kepada Ross untuk membantu anak angsa.
Dimulai dari memberi makan, mengajarnya berenang dan terbang. Setelah itu, Rose langsung bergegas untuk menyelesaikan tugas pertamanya, yaitu memberi makan anak angsa itu yang bernama Bright Bell. Tugas pertama ini sangat sulit, sebab Rose harus mencari tahu apa makanan yang disukai oleh Bright Bell, hingga tanpa sengaja mengajari berenang dan terbang di saat yang bersamaan. Fly. Semua itu dilihat oleh seekor rubah. Melihat Rose salah mendidik Bright Bell, rubah itu berencana untuk membantunya. Niat itu sempat dicurigai oleh Rose, sebab rubah itu tadinya ingin memakan Bright Bell. Namun akhirnya Rose menerima bantuan dari si rubah yang bernama Fink. Perlahan, Fink memberikan saran untuk mencari makan yang tepat untuk Bright Bell. Di situ Rose berusaha mencari makan itu dan tidak ada satupun yang benar. A bear? Honey lunch! Tapi itu dijadikan kesempatan oleh Fink nih untuk mendapatkan makanan gratis dari Rose. Setelah kenyang, barulah Fink memberikan makanan yang tepat untuk Bright Bell. Lalu mereka saling mengobrol satu sama lainnya hingga matahari akan terbenam. Melihat hal itu, Rose berinisiatif untuk membuat sebuah rumah untuk mereka tinggal. Sambil mencari ranting-ranting kayu besar, mereka tidak sengaja bertemu dengan seekor beaver yang bernama Peddler. Beaver itu selalu diejek oleh semua penghuni hutan termasuk Fink, sebab dia selalu memotong pohon. Namun di situ Fink tahu bahwa Peddler sangat bagus dalam membuat rumah. Alhasil Rose membuat rumah dengan mengikuti bentuk rumah milik Peddler. He needs room for better. For Rosin 7 more. Singkat cerita, Rose membuat rumah itu sendirian. Fink hanya duduk saja dan mengumpulkan beberapa barang, sedangkan Bright Bell ingin membantu Rose. Malamnya setelah bekerja seharian, mereka sempat mengobrol sebentar sebelum pulang ke rumah baru mereka. Saat ini keluarga mereka hanya ada Bright Bell, Fink dan juga Rose. Sebentar lagi Bright Bell akan tertidur nih. Namun sayangnya kemunculan Peddler di depan pintu membuat Bright Bell kaget. Akhirnya Fink harus turun tangan untuk membacakan sebuah cerita pengantar tidur. Semua yang dilakukan Fink membuat Rose bertanya-tanya nih. Namun Fink hanya mengatakan semua yang dia ceritakan berasal dari apa yang dia rasakan. Setelah itu mereka akan segera pergi tidur. Namun Bright Bell dan juga Fink justru tidur bersama Rose, sebab mereka adalah keluarga saat ini. Singkat cerita, waktu berlalu dengan cepat nih. Bright Bell sudah dewasa. Kini waktu yang tepat untuk mengajarinya berenang. Di situ Rose bersama Fink dan juga Pinktail ikut membantu dan memberi semangat pada Bright Bell untuk belajar berenang. Primary motor appendages and opposing. Alone, well, prob. I think I got it. Well, alignment. Sekalipun berhasil, namun caranya tetap tidak normal. Di sepanjang sungai, Rose hanya mengawasi lewat drone tangan miliknya. Sialnya, Bright Bell sempat bertemu beberapa dari angsa lainnya yang sepertinya membuli dirinya nih, sebab jenis mereka berbeda. Untungnya semua angsa itu pergi, namun bukan karena Bright Bell, melainkan karena ikan predator. Alhasil, Bright Bell dalam bahaya. Try swimming with your feet. You don't believe. Fly away! Right, Bill? Just you can. Now. Kejadian itu berhasil ditangani nih oleh Rose dan dia juga menyelamatkan Bright Bell. Namun sayangnya Rose harus kehilangan satu kakinya. Tidak lama kemudian, para angsa pengganggu itu kembali dan memberitahu soal kebenaran tentang orang tua asli Bright Bell. Hal ini membuat Bright Bell sedih dan kesal pada Rose karena Rose tidak memberitahunya sejak awal. Hubungan mereka sempat renggang nih. Karena kejadian itu, Rose berusaha pergi ke pinggir pantai dan menemukan robot yang seperti dirinya. Di sana Rose mengerti mengapa dia berbeda dari para robot sejenisnya. Design is pre-planned life. Good. Better? Here you go. The Rosin line of help. Selain itu, dia juga mendapatkan transmitter baru dari robot sejenisnya nih. Setelah itu, Rose memutuskan untuk menyendiri di sebuah tebing. Di situ Fink datang ke sana untuk menemani Rose. Awalnya Rose berencana untuk